Dan Ibu Guru hebat yang hormati, saudara rekan pengimbas dari SMP Negeri 4, Mas Bagi yang terhormati pula. Sebelum kita mulai dengan sesi yang terakhir pada hari ini, langsung kita tutup nanti penutupan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh tim pendamping dari kemarin itu ada berkahnya dan menjadi penambah pengetahuan bagi kita semua, khususnya di sekolah Imbas. Karena bagaimanapun juga kurikulum Merdeka ini, meskipun dalam waktu dekat ini mungkin menterinya lain, tapi tidak semudah mengganti barang yang namanya kurikulum itu. Biasanya setiap kurikulum itu ditinjau kembali, dievaluasi, baru ditindaklanjut itu setelah 5-10 tahun baru berganti. Jadi banyak di antara kita, bahkan kami kepala kelas sekolah penggerak, ini paling begitu 2025 ganti menteri, ganti kebijakan. Memang seringkali berganti nama, kurikulum nasional yang sekarang istilah namanya kurikulum nasional itu sudah beberapa kali berganti nama. Yang pertama namanya itu adalah kurikulum sekolah penggerak. Itu adalah cikal bakal daripada kurikulum Merdeka. Kemudian baru kemarin, kebetulan kita masih seperti kegiatan ini bersosialisasi, diundang lagi untuk Zoom. Namanya berubah lagi menjadi kurikulum nasional. Nah, tetapi isinya itu sama. Nah, yang menjadi titik fokus kita adalah apa isinya itu, isi dari kurikulum tersebut. Dari kurikulum 2007, kurikulum 2013, KDSP dan sebagainya itu sampai kurikulum Merdeka ini, tidak banyak sebenarnya yang berubah. Konsep-konsepnya itu sudah ada sejak dulu. Seperti pembelajaran berbasis CTL itu. Apa CTL itu, Bapak Ibu? Kontekstual, itu sudah ada sejak dulu. Dia masih baru pengangkatan dulu, baru diangkat jadi PNS sekitar tahun 2000-an itu, dipanggil untuk pelatihan itu. Setelah itu ya kita coba implementasikan di sekolah. Nah, tetapi dalam tahap implementasinya itu sebenarnya agak sulit. Nah, Bapak dan Ibu Guru masih semangat ini, kayak lesu-lesu aja. Ya, kita sedikit refleksi terhadap kegiatan kita yang 2 hari kemarin. Tiang mendapatkan informasi dari Bapak Ibu Guru sebagai tim pendamping atau narasumber. Alhamdulillah respon peserta itu sangat baik. Mudah-mudahan kolaborasi kita ini bisa kita terus tingkatkan, bahkan kembangkan sampai di 4 bulan terakhir ini, sampai Desember. Tetapi ya kemarin yang sudah mendapatkan undangan dari Kementerian Pendidikan bahwa kami kepala sekolah penggerak itu sudah akan berakhir, bahkan kemarin di bulan April. Tinggal menunggu sertifikatnya itu saja. Nah, setelah itu mungkin kami tidak tahu nasibnya apakah dimutasi atau tidak. Sebab sebenarnya kepala sekolah angkatan 1 ini tidak boleh dimutasi, tetapi kemarin karena ada permasalahan makanya kita diputar semua. Nah, mudah-mudahan rekan-rekan ini juga ikut pada seleksi guru penggerak. Seperti rekan-rekan yang duduk sebagai narasumber niki sudah
lulus sebagai guru penggerak. Bahkan ini yang jadi ketua ini lulus tahun berapa Bu Guru? Angkatan ke-7 dulu, okay? Angkatan ke-7. Banyak sekali manfaatnya, okay? Banyak sekali manfaatnya. Teman yang ikut PPG sekarang itu mulai aturan kalau tidak salah tahun kemarin itu tinggal mengikuti pos tes saja nih yang sudah lulus guru penggerak. Nah, itulah penghargaan yang diberikan oleh perintah kepada teman-teman guru yang sudah lulus dan mengikuti diklat sebagai guru penggerak. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan materi. Nah, sebenarnya dia akan sedikit memberikan penjelasan tentang platform Merdeka Mengajar yang sudah sering kali digaungkan sejak tahun 2022, okay? Platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini, okay, itu merupakan aplikasi yang diberikan oleh kementerian untuk sebagai sumber belajar kita, okay, Bapak dan Ibu guru, sebagai sumber belajar kita, di mana bisa juga kita manfaatkan untuk belajar bersama siswa. Nah, sekarang yang bertanya dulu, apakah semua kita ini sudah membuka platform Merdeka Mengajar ini? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Ya, jangankan yang bukan sekolah penggerak angkatan 1, ya. Yang sekolah penggerak angkatan 1 saja masih banyak yang belum. Nah, ini juga seperti yang sampaikan kemarin kepada kepada Bapak Kepala Sekolah yang 3 ini, Pak Kepala Sekolah Imbas, ini juga berpengaruh terhadap capaian pada rapot pendidikan kita. Sehingga Dinas berpesan kemarin, ya, tolong Pak Kepala, kalau pengimbasan jangan lupa selipkan terkait dengan materi sosialisasi platform Merdeka Mengajar. Okay? Platform Merdeka Mengajar, karena progres kita di Lombok Timur masih kalau di Lombok Timur memang kita yang tertinggi, okay? Tetapi di nasional se-Indonesia kita masih berada di urutan yang kalau tidak salah ke-20-an, okay? Nah, kasihan, kita sudah diberikan akun belajar ID. Akun belajar ID itu, okay, banyak sekali manfaatnya. Di samping sekarang kan sudah terintegrasi dengan SIM BKB juga. Jadi kalau kita lupa akun SIM BKB kita, kalau sudah terintegrasi dengan akun belajar ID, maksudnya kita pasti menggunakan password akun belajar ID. Nah, tiap lihat kemarin di 3 sekolah ini, alhamdulillah, kalau gurunya sudah 100%, ya, 100% aktif. Kemudian adminnya ada 1-2 kalau tidak salah Pak Kepala. Di sekolah mana itu ya, masih ada yang domain admin itu masih belum aktif. Nah, kalau siswa ya rata-rata sudah bagus. Di sekolah SMP Darul Astia, ya, Darul Astia, yang mana Darul Astia? Ya, itu sudah bagus sekali. Sempat dikomentari tadi malam oleh Pak Putu karena yang tunjukkan. Ya, terima kasih Pak Kepala katanya. Ya, sekolah Imbasnya sudah bagus. Ini yang ada sama Pak Kepala Dinas, ya. Kita digencar, ditekan terus, bahkan sampai pernah beliau mau menekan dengan cara lain, tetapi banyak masukan dari bapak-bapak kepala sekolah supaya jangan diberikan kayak sanksi, bahkan mau dana bosnya katanya. Itu yang sangat bahaya, ya. Nah, tetapi mari dengan kesadaran kita, karena bagaimanapun juga nanti ke depannya kita akan belajar bersama bagaimana memanfaatkan akun belajar ini bersama siswa. Nah, kembali kita ke platform Merdeka Mengajar ini. Pada PMM ini, next Pak Guru.
Ya, Pak Menteri kita ini next. Nah, ada beberapa fitur saat link membuka nanti dengan akun belajar ID. Nah, ini bisa dibuka dengan menggunakan gadget, atau bisa juga dibuka dengan menggunakan laptop atau komputer. Nah, kalau di HP, aplikasinya itu bisa kita download lewat Play Store, dan kita update setiap saat karena banyak sekali. Seperti di pelatihan mandiri saja. Dulunya waktu yang sering-sering masuk Bu Gurunen baru 42 topik, dan yang selesai itu mempelajari 42 topik itu. Aksi nyatanya baru beberapa yang sempat yang selesaikan dan mendapatkan sertifikat. Tetapi sekarang sudah kalau tidak salah 60 berapa topik. Nah, di pelatihan mandiri itu nanti sudah ada yang mengakses pelatihan mandiri itu Bapak Ibu Guru yang dari yang Darul Muhsin apa Darul mana yang Darul Astia yang lihat di progresnya itu sudah banyak yang masuk ikut pembelajaran, sudah banyak yang menonton video, terus bahkan yang coba menjelaskan topiknya kemarin dia lihat, tetapi di sana masih keterangannya seringkali diulang. Kenapa seringkali diulang? Karena biasanya tidak lulus topik atau belum lulus topik. Nanti kita sama-sama pelajari. Nah, kemudian tidak lama ini ya aku belajar ini. Sebenarnya ada yang wajib sebelum lanjut ke sini. Ada yang wajib mau yang sampaikan ini karena terkait dengan tugas tiang juga dari Google yang kerjasama dengan Kementerian Pendidikan terkait Gemini Academy. Ada yang pernah dengar ini? Gemini Academy. Gemini Academy itu mempelajari tentang AI, yang digunakan untuk pendidikan, khusus untuk pendidikan, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Makanya Sirat yang juga datang dari Kementerian Pendidikan kemarin dan dibuka oleh Bu Nunung bahkan Bu Brunen. Nah, itu tugas tiang untuk pengimbasan. Kita ke PMM ini dulu atau yang langsung ke Gemini itu Bapak Ibu Guru? Yang mana dulu kita ini? PMM dulu. Sebab Gemini itu Gemini Academy itu tiang belajar selama 2 bulan. Nanti sampai bulan September, dan bulan akhir Agustus kemarin mulai pengimbasan ke rekan-rekan guru dan pendidik serta tenaga pendidikan. Tidak pengimbasan kepada siswa. Jadi ini pengimbasannya kepada rekan-rekan guru. Makanya berat yang buat jadwal itu kemarin sama Bu Brunen, karena bagaimana memoles materi yang selama 1,5 bulan belajarnya menjadi setengah hari. Nah, coba dibuka dulu sedikit papan. Nanti kita lanjutkan dikit di close saja dulu nanti. Nanti kita PMM ini aja. Kita daring juga ada masalah nanti. Ditutup saja PPT-nya. Dibuka yang satu itu, nah yang ini gini nih. Nah, ini Gemini ini. Jadi pada Gemini ini, itu nanti mempelajari tentang AI. AI yang kita gunakan untuk membantu kita di dalam baik dari perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan asesmen, sampai kepada evaluasi dan tindak lanjut. Itu khusus untuk pendidikan. Tetapi bisa juga kita memanfaatkan untuk yang lainnya. Nah, sebelum masuk ke sini Pak Upar, ya nanti pada proses pengimbasan yang dia lakukan
Yang pertama kita akan mempelajari beberapa materi, ya, beberapa materi. Kemudian nanti setelah itu kita coba praktik. Kemudian nanti setelah itu pelinggi ada uji kom untuk peserta. Jadi pelinggi diberikan ujian nanti, tapi tidak sulit soalnya. Nah, nanti kita kerjakan bersama. Setelah itu nanti baru pelinggi akan muncul namanya di dashboardnya Google. Peserta yang sudah mengikuti ujian itu, baik yang lulus maupun yang tidak lulus, akan muncul di sana. Bahkan teman-teman kami saja belum ini, guru-guru kami belum ini, karena banyaknya kegiatan itu. Oke, bisa kita ikut guna. Nah, pelinggi nanti mendapatkan sertifikat itu. Sertifikat itu bukan sertifikat nasional, tetapi sertifikat yang berlaku internasional. Jadi dari RIPU namanya, yang lembaga Google yang khusus bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi yang termasuk yang buat akun kita ini, akun belajar ini adalah dari RIPU. Nah, jadi prosesnya begini nanti Bapak Ibu. Kita akan belajar beberapa materi kegiatan ini, kita coba praktik. Nanti penggunaannya itu bisa kita untuk membuat perangkat ajar juga bisa. Kemudian membuat asesmen juga bisa, bahkan kurikulum tingkat satuan pendidikan juga bisa. Jadi, kemarin Pak Kepala Sekolah cerita sudah diberikan chat GPT katanya, gitu. Nah, itu adalah teman-teman kami yang pelatihan Topas kemarin. Sudah yang coba pengibasan juga kemarin waktu sidak sana itu tentang chat GPT. Tapi kita lihat nanti ada bedanya antara chat GPT dengan Gemini. Kita belajar ini dulu Bapak Ibu atau kita PMM? Gemini ini dulu? Baik. Baik. Ya, kita mulai saja gitu. Seringkali sekarang ini di dunia mulai ini kita bilang menurut Bapak Ibu apa ya itu? Tahu Pak? Tidak tahu. Ya, ada yang tahu istilahnya itu? AI iya, kecerdasan teknologi. Ada pendapat yang lain ini? AI Pak Kepala. Sudah menggunakan chat GPT katanya. Ya, AI itu merupakan kecerdasan buatan. Kenapa disebut dengan kecerdasan buatan? Karena ya betul, mesin yang punya proses, tapi yang membuat itu adalah manusia. Manusia sendiri dengan mengajarkan mesin itu dengan algoritmanya, dengan data-data yang diberikan, sehingga dia bisa menjawab apa yang kita mau. Jadi, seperti di ChatGPT itu, banyak sekali yang menggunakan sistem AI ini. Apa contohnya? Apa contohnya dulu? Gambar. Voice note ya. Ada yang lain? Tampar. Ya. Terus yang lain? Yang sering kali kita gunakan itu apa? Kanker. Facebook juga ada. Apa lagi? Ada kanker itu ya? Iya, semuanya aplikasi yang telah menggunakan sistem yang diperdagangkan di internet. Jangan hanya kita bilang nanti ya itu digunakan oleh ChatGPT maupun apa namanya Facebook ya. Nah, di pencarian Google saja, rasanya kalau misalnya mencari modul aja matematika kelas 7 misalnya. Nah, di sana kita ketika teks itu nanti disebut dengan prompt, istilahnya di itu. Prompt itu artinya adalah instruksi yang kita berikan kepada mesin pencarian. Prosesnya apa? Prosesnya itu menggunakan dan di dalam kehidupan sehari banyak sekali kita gunakan. Nah, contohnya di email, pokoknya setiap yang menggunakan aplikasi berbasis
online itu umumnya itu menggunakan AI. Dan dia juga mengenai sampah atau sampah pesan yang masuk tidak gawat itu juga menggunakan tidak. Juga bisa pula seperti di YouTube juga kan. Aplikasi YouTube itu bisa jalan karena proses itu menggunakan AI. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, di berita-berita ini juga kita banyak lihat dan legend yang mengatakan siapa itu di Palestina dengan mudahnya sekarang, dengan mudahnya membuat berita dari jarak jauh tanpa kita berkunjung ke tempat. Nah, itu yang penggunaan daripada AI. Nah, kemarin diajarkan oleh sebelumnya Bapak, diajarkan pada kepala sekolah katanya membuat modul ajar yang menggunakan chat GPT, menggunakan mesin juga yang namanya mesin AI. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan, kecerdasan buatan di mana diajarkan kepada mesin untuk meniru perilaku cerdas dari manusia. Tetapi apakah lebih cerdas mesin apa manusia? Manusianya yang berlatih menggunakan program komputer. AI itu ibarat anak kecil. Anak kecil itu kan daya ingatnya kuat sekali. Kalau kita ajarkan Pak sejadi itu pasti akan rekam dan kemudian update rapor. Nah, begitu juga kalau salah kita ajarkan, otomatis anak kecil itu nanti pasti akan ngomong yang salah. Itulah prinsip daripada AI itu. Maaf, namanya sifat daripada AI itu mirip seperti anak kecil. Secanggih sepintar apapun dia, tapi tetap yang mengajarkannya itu adalah manusia. Ya. Nah, banyak sekali digunakan di dunia pengetahuan sekarang ini. Baik itu untuk membuat karya tulis juga sekarang dengan mudahnya kita bisa memberikan perintah yang namanya prompt. Kemudian kita disuruh buatkan saya karya tulis terkait ini, materi ini. Nanti dengan gampangnya dia memberikan jawaban. Nah, tetapi tantangannya sekarang AI itu karena itu hanya mesin. Kadang-kadang yang diajarkan oleh Google itu, yang diajarkan oleh Google itu, karena adanya perubahan paradigma sama, dia masih menggunakan jawaban yang lama. Ya. Itu kelemahan. Nah, dan sobat. Nah, sehingga ya rata-rata kita berpendapat bahwa AI tidak pernah akan bisa menggantikan guru atau pendidik. Ya. Namun AI itu bisa kita manfaatkan untuk membantu kita. Nah, makanya istilah saya kemarin waktu di pelatihan itu, AI itu adalah asisten saya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu guru, setelah mengenal tentang AI ini, coba berikan singkatan apa namanya, kepanjangan dari singkatan AI itu menurut Bapak Ibu masing-masing. Coba, apa menurut Bapak Ibu? Ada yang mengatakan di teman-teman kita anak inisan, ada yang mengatakan juga anak idaman. Nah, silakan, siapa yang berpendapat dulu? AI itu apa? Tidak usah pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Nah, ada Islam itu. Alat ya, alat. Apa? Alat ingat tidak boleh. Ya, kalau saya kemarin menggunakan istilah, ya, maka dipakai oleh Mr. Stephen yang sebagai trailer sekarang itu dari global itu, ya asisten AI.
pembantu saya. Ya, pembantu saya ya. Ama Ina. Yang membantu kita, bukan kita yang diperintah oleh mesin, tetapi kita yang harus memerintah. Yes, Pak. Nah, prinsip dari AI yang ada pada Google itu ada 7 ya, ada prinsip. Yang pertama, bermanfaat secara sosial. Sudah kita rasakan di media sosial maupun media industri lainnya selalu menggunakan AI. AI yang di Google, karena AI yang di Google itu ya disaring ya, difilter ya, banyak filteran di sana. Nah, kemudian menghindari bias, kemudian aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, membawa prinsip privasi, menjunjung tinggi standar dia, dan tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip. Jadi kalau kita menggunakan AI, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip. Jangan semuanya nanti kita, misalnya ya, buatkan saya perbedaan antara narasumber A dan narasumber B. Nah, itu yang tidak boleh. Kecil sedikit kepala. Next, so far. Sehingga ada di AI itu istilahnya bias. Bias itu penafsirannya banyak atau makna yang berbeda. Jadi kita pelajari istilah-istilah saja dulu. Ya. Next, Bapak. Nah, misalnya ini yang sudah menggunakan ChatGPT. Ada istilah prompt tadi, apa prompt itu Bapak? Perintah atau instruksi yang kita berikan kepada mesin di chatbot ya, atau kotak percakapan itu. Misalnya kita mau tanya apa, nanti kita ketikkan perintah kita, itulah yang disebut dengan prompt. Nah, contohnya nanti pada aplikasi Gemini ada prompt yang kita buat. Anda adalah seorang peneliti yang bertugas untuk mengumpulkan informasi tentang suku-suku di Indonesia. Jelaskan secara objektif dan seterusnya. Nanti akan muncul di sana hasil daripada jawaban AI itu berupa hasil prompt. Jawabannya itu suku X dikenal karena keahliannya dalam berdagang dan memiliki budaya yang kuat dengan tradisi yang kaya dan beragam. Mereka lebih sukses secara ekonomi dibandingkan dengan suku Y yang tinggal di daerah pedalaman dengan akses yang terbatas. Nah, jawaban yang diberikan AI ini kita sebut termasuk sebagai bias. Kenapa dia bias? Betul, karena adanya perbedaan pendapat. Mungkin saja AI diajarkan oleh Google dulu hanya meneliti suku X, tetapi belum masuk kepada suku Y. Nah, sama seperti yang sampaikan itu. Misalnya kelas yang dibimbing kemarin oleh Ibu Guru Deni, terus ada yang dibimbing oleh Pak Guru Wahri. Nah, kemudian kita kumpulkan pesertanya seperti ini. Terus yang tanya, mana yang paling bagus di antara dua narasumber itu? Pasti kan jawabannya beda. Nah, itu yang disebut dengan bias. Nah, di dalam AI ini membuat prompt ini setelah keluar hasilnya itu nanti kita jangan 100% menerima meskipun itu adalah buatan mesin. Meskipun buatan mesin. Karena nanti bias ini yang harus kita perhatikan. Dan ini juga harus kita ajarkan kepada peserta didik kita juga. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu sekarang sudah lebih mengenal AI daripada gurunya. Pengalaman Tiang dulu di sekolah yang lama, Tiang berikan soal matematika itu. Tiang dasar itu adalah matematika. Gurunya tidak masuk, Tiang berikan soal. Tiang bebaskan anak-anak bawa HP. Nah, kemudian berikan soal. Anak ini mengerjakan soal yang menurut penilaian saya tingkat kesulitannya itu tinggi hanya dalam waktu 5 menit. Dia pakai apa?
Dia pakai chat GPT Pak Guru. Tiang belum kenal chat GPT waktu itu. Tiang tes dia suruh maju. Coba kamu berikan jawabanmu yang kamu sudah kumpulkan ini. Tidak bisa Pak Guru. Yang jawab itu bukan saya. Siapa yang jawab? Google Pak Guru. Nah itulah bahayanya. Okay? Oleh sebab itulah makanya Tiang berusaha keras untuk mengenal yang namanya AI. Itu dasarnya Pak Guru Net, makanya Tiang begitu ada dari Google kemarin ya pasti saya ikutin. Nah karena pengalaman itu, jadi lebih paham anak-anak dibandingkan dengan saya waktu itu. Jawabannya benar semua, saya periksa benar semua. Tapi yang membuat saya penasaran, anak ini tidak tergolong anak cerdas, masih tidak dapat 10 besar lah. Kok jawabannya dia sendiri yang benar? Saya nah, dia menggunakan ChatGPT dengan alat atau mesin AI. Nah, kembali kita ke sini. Jadi itulah bias itu yang harus kita hindari. Jadi jangan 100% kita menerima jawaban dari AI. Nah, ini termasuk di bias sosial, ekonomi, dan budaya di yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ada contohnya lagi, Anda adalah seorang jurnalis teknologi yang bertugas untuk menulis artikel ya, dan sebagainya tentang teknologi. Itu kita ketikkan di chatboxnya itu ya. Nanti jawaban dari AI itu keluar, disuruh menggambarkan tentang seorang insinyur ya. Seorang insinyur perangkat lunak adalah seorang pria. Apakah seorang insinyur itu hanya pria? Tidak. Insinyur itu ada juga yang wanita. Nah, yang ini adalah jawaban yang termasuk jawaban yang bias ya dari AI. Bias gender. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita nanti. Jangan asal menuliskan prompt perintah kemudian dipercayai 100%. Jawaban itu adalah jawaban yang benar. Okay? Nah makanya ini yang termasuk dalam literasi digital. Kita harus konfirmasi dulu. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, lanjut next. Nah, cara kita mengatasi bias ini, evaluasi AI secara berkala. Prompt yang sudah kita buat ya, nanti dalam waktu yang berbeda kita cek lagi apakah hasilnya sama atau tidak. Itu cara kita mengatasi bias ini. Nah kemudian sebisa mungkin libatkan tim dengan latar belakang yang beragam dalam mengevaluasi alat AI. Contohnya misalnya kita meminta AI untuk membuat CAT kita modul ajar. Begini, misalnya saya seorang guru ya buatkan modul ajar tentang ini. Nah, keluar hasilnya, tidak sampai hitungan detik, menit maaf, tidak sampai hitungan menit. Nah, tetapi jangan kita prinsip yang tadi menerima dengan bulat utuh semuanya. Kita harus mengadakan validasi. Okay? Nah, validasinya itu oleh orang yang sama-sama punya kompetensi. Seperti kita misalnya guru matematika ya, kumpul kita dengan guru matematika. Apakah jawaban AI ini benar apa salah? Seperti itu ya. Nah, jangan diajar ChatGPT kemarin terus langsung cepat. Nah, ada juga kelas sekolah yang menyampaikan seperti itu kemarin waktu kebebasan begitu. Ya, kita coba ChatGPT cepat dia rata-rata senang. Nah, tetapi prinsip ini yang belum diketahui. Jadi kemudian ajari siswa juga untuk berpikir kritis tentang potensi bias ini pada AI. Jadi seperti yang tadi dia sampaikan. Jadi nanti bersama siswa juga ya, karena anak-anak kita lebih pintar kadang daripada kita di teknologi ini. Nah, mohon kita sampaikan bahwa berhati-hati di dalam menerima informasi meskipun disampaikan oleh mesin AI. Kemudian akui penggunaan AI secara jujur dan bertanggung jawab. Misalnya
kita menyuruh membuatkan karya tulis, ya. Karya tulis lengkap. Nah, kita harus mengakui nanti bahwa karya tulis ini juga dengan bantuan AI, tetapi tidak sepenuhnya. Nah, makanya banyak aksi nyata teman-teman juga yang membuat membuat aksi nyata dengan ini Pak Guru Supar. Banyak yang pelariagasi penegok tersebut. Nah, gitu. Kenapa? Karena seperti yang tadi 100% dipakai, kata-katanya tidak ada yang diubah. Jangankan kalimatnya, kata-katanya itu yang. Nah, perlu kita edit satu dua. Ada teman tiang juga kemarin yang salah pelatihan ini menyelesaikan 63 aksi nyata. Seluruh topik itu selesai dan aksi nyata tidak selesai. Pakai apa? Pakai AI. Setiap keluar topik baru di pelatihan mandiri itu langsung mengikuti pelatihan, langsung aksi nyatanya memanfaatkan AI. Tetapi apa di aksi nyata itu nanti? Jangan diterima mentah-mentah. Diedit, disesuaikan dengan kondisi apa yang betul-betul kita lakukan itu. Oke. Next, Bapak. Nah, kemudian ada juga istilah halusinasi dan akurasi. Pada prinsipnya sama dengan yang tadi. Jadi, halusinasi itu seperti ini. Misalnya kita berikan perintah, Presiden buatkan saya sejarah Presiden Soekarno yang memimpin merebut kemerdekaan di tangan Belanda, ya. Belanda apa Jepang dulu? Jepang, ya. Nah, seperti itu. Nanti jawaban dari AI itu, ya, Presiden Soekarno adalah presiden yang pertama yang berhasil memimpin perjuangan melawan pemerintahan Belanda, Jepang. Nah, tetapi dia bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara sekutu lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan itu. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan halusinasi. Masa kerjasama dengan pemerintah lain. Ada jawaban-jawaban dari AI itu juga seperti itu. Nah, next, Pak Guru Supar. Kemudian akurasi dan privasi data. Di dalam memberikan perintah nanti, ya sebentar kita masuk praktek ya. Kita sampaikan konsep saja dulu. Di dalam memberikan perintah di ChatGPT, jangan sekali-kali memberikan data-data kita yang berbentuk privasi, seperti nama, nick, dan sebagainya. Jadi, itu dijaga, diinformasikan juga kepada anak-anak kita. Nama, nick maupun identitas lainnya yang berhubungan dengan privasi kita, ya. Itu sangat berbahaya. Kita anonimkan saja. Misalnya, ya saya, ya. Kalau diberikan Pak Guru yang sebagai kepala sekolah SMP Negeri 4 Mas, nah bisa seperti itu, ya. Anonimkan namanya, apalagi nicknya. Jadi hindari penggunaan informasi sensitif, ya, termasuk data-data siswa kita, ya. Jangan asal kita ketik saja bebas, ya. Karena banyak sekali dimanfaatkan oleh pihak-pihak nanti yang tidak bertanggung jawab. Sama ini prinsipnya antara Gemini dan ChatGPT juga. Pokoknya di aplikasi-aplikasi yang menggunakan AI. Next. Nah, kita masuk ke topiknya sekarang. Apa sih Gemini itu? Nah, Gemini itu, ya, itu adalah aplikasi pada Google Workspace for Education, ya, yang digunakan oleh Repo bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Nanti kalau kalian lihat pada akun Belajar ID di titik 9 itu, ya, ada lambang seperti lambang bintang nanti seperti itu, yang di sebelum Gemini, tulisan Gemini itu adalah aplikasi Gemini. Jadi setiap ada aplikasi yang ada di sana
berarti aplikasi itu sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Oke. Nah, kenapa Gemini ini bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Google? Alasannya karena Gemini ini yang pertama sudah bisa meminimalisir yang tadi, satu bias, yang kedua halusinasi. Sudah bisa difilter. Ya. Masih saja ada, meskipun Gemini tidak bisa kita percaya 100%, tetapi filternya itu sudah lumayan dibandingkan dengan ChatGPT. Ya. Nah, kemudian next Bapak. Nah, mari kita coba sekarang bersama-sama ya, supaya jangan aja yang ngomong. Kita coba, tapi ada kuotanya apa enggak ini? Ada. Nah, kalau udah ada ya, kita pakai tethering dulu nih. Sebentar dulu Bapak. Terpaksa dia yang buka ini. Kalau ini terpaksa dia yang buka. Yang dulu aja gitu. Betul, tidak ada ini, ada kuota yang ada sinyal ini. Zaman AI ini kayak. Nah, silakan Bapak Ibu guru yang menggunakan laptop bisa. Bahkan lebih mudah kita menggunakan laptop. Nah, sudah buka Google pencariannya dengan menggunakan akun Belajar ID? Oh, belum ada sinyal. Tethering Pak Guru Pak. Ini banyak kuotanya sampai 500-an. Sama kayak tiang kan, ada sinyal juga. Nah, kita kemarin ini yang lama Pak Kepala CBIT untuk buka apa namanya Google Chrome-nya ya, menggunakan akun Belajar ID. Selalu keluar Yahoo saja. Karena di setting di sana defaultnya adalah Yahoo. Nah, tandanya adalah kita lihat pada pojok kanan atas ini kan akun kita. Ya. Dia akunnya admin di sini domainnya. Ya. Nah, pada titik 9 ini, ya. Nah bisa kita lihat di sini di bawah ini. Ya. Gemini katanya, ini dia nih. Nah, semua aplikasi yang ada di sini sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Kalau kita pakai akun Belajar ID dan muncul aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur yang ada di Google itu ya, di sini berarti semuanya sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan. Nah, di akun biasa juga pasti akan muncul ini. Tapi ada bedanya nanti kalau kita menggunakan akun biasa dan akun Belajar ID. Nah, ya, akan ada logo seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa klik atau bisa juga pelinggih nanti ya. Ketikkan saja di sini ya gemini.google.com di pencarian. gemini.google.com di pencariannya. Sudah? Beda antara ChatGPT dengan Gemini. Kalau Gemini ini nanti punya menu edit di apa namanya prompt-nya itu, di perintahnya itu. Kalau di ChatGPT langsung kita ketik ulang lagi ya. Nah, itu salah satu kelebihan dari Gemini. Sudah? Ya, langsung diantar. Oh ya, saya ada sinyal. Tadi sebenarnya yang mau bawa router itu. Ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi. Sama deh. Sudah bisa buka Bapak Ibu atau masih lagi? Bisa ya?
Nah, coba kita lihat sambil kita lihat menu atau fitur-fiturnya dari Gemini ini ya. Lawak na to.